أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Para bapak hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai dan yang tentunya selalu saya banggakan. Dimanapun di tempat berkumpul orang berzikir kepada Allah, saya selalu sampaikan kepada hadirin, selalu membanggakan kalian. Kenapa itu terjadi? Jangankan saya yang gak bisa ngapa-ngapain, Allah Zat yang maha segala-galanya, Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yang segala-galanya, dialah Zat yang membanggakan kalian pula. Ketika antum semuanya berkumpul di majelis untuk berzikir kepada Allah, maka di majelis itu dihadirkan berjibun malaikat dengan jumlah yang luar biasa. Kenapa malaikat dihadirkan oleh Allah detik ini di sini kala kita semuanya berzikir kepada Allah? Karena satu tujuan, Allah kepingin membanggakan kalian di hadapan malaikatnya. Karena dulu konon di dalam proses penciptaan manusia, Allah sempat diprotes dengan komen-komen malaikat yang rada miring. Kata malaikat, jangan bikin makhluk yang berupa manusia, karena manusia itu disinyalir hanya akan bikin ribut saja. Wa yasfiku dima'a, gelut, ribut, apa namanya? Taburan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kami golongan malaikat melulu hanya bertasbih mentakdis Engkau ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jangan komen kalian wahai malaikat. Maka kala manusia yang beriman kepada Allah lagi berzikir kepada Allah, dihadirkanlah oleh Allah malaikat dengan jumlah yang luar biasa untuk menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan ketika malaikat yang hadir di titik ini pulang menghadap Allah, akan ditanya oleh Allah, kau tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Maka dijawab, hum yazkurunak, mereka lagi berzikir kepadamu ya Allah, mengingatmu ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah kepada malaikatnya, apa yang mereka harapkan? Mereka kepingin dapatkan rahmatmu, supaya dapat surgamu pada akhir hayat nanti. Allah bertanya kepada malaikat yang telah menghadiri majelis kita ini disampaikan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah yang hadir itu sudah pernah melihat surga atau belum? Kata malaikat, belum. Bagaimana Anda yang hadir untuk berzikir, mengingatku, mengharapkan rahmatku dan kepingin surgaku itu sudah melihat surgaku? Maka bapak-bapak pasti sejak beberapa hari yang lalu sudah ada di titik ini untuk menunggu acara luar biasa kalau sudah pernah lihat surga. Apalagi yang mereka inginkan? Mereka kepingin tidak mendapatkan murkamu, apalagi azabnya neraka. Fahal ra'auha, kata Allah, apakah sudah melihat nerakaku yang luar biasa? Belum melihat nerakanya aja kita semangatnya sudah seperti ini. Belum melihat surganya aja sudah seperti ini. Maka Allah memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang hadir di majelis zikir untuk berzikir kepada Allah dengan menjadikan malaikat yang hadir di titik ini sebagai saksi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikan oleh kalian semuanya, sesungguhnya aku telah ampunkan mereka semuanya. Alhamdulillah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang hadir di majelis kita itu saksi bahwa Allah mengampuni kita semuanya, malaikat tahu
ada oknum-oknum yang hadir karena kepentingan tertentu. Ada beberapa gelintir oknum kata malaikat hadir karena memang tidak enak dengan yang ngundangnya. Ada yang hadir karena kepentingan. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, humul qaum, mereka adalah serombongan kaum yang kalau aku timpakan pada mereka ampunan, aku gak peduli kepada mereka, aku berikan kepada mereka semuanya. Alhamdulillah. Makanya tadi Profesor telah memberikan detail sambutannya yang begitu luar biasa kepada kita. Itu saya benar-benar senang. Di titik satu perumahan ada pesantren di mana orang dididik untuk mengambil ilmu Allah. Jadi ingat-ingat deh, ilmu itu bukan ilmunya ajengan, tapi ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Jadi kalau ngomongnya ilmunya orang, nggak ada orang yang punya ilmu. Mereka hanya dititipin ilmu untuk diajarkan. Kalau tidak mengajarkannya, mereka itu diancam oleh Allah. Uljima bilijamin mennar, bakal dihajar oleh Allah dengan cambuk dari api neraka. Itu yang tidak menyampaikan ilmunya. Maka yang namanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berupaya menyampaikan ilmu kepada kita semaksimal mungkin. Sampai ada hadis yang terakhir muncul. Mu'adz bin Jabal mewartakan satu hadis yang beliau berdalih, laula katimul ilm, kalau bukan karena ancaman dari Allah yang menyembunyikan ilmu itu akan diazab oleh Allah, kayaknya hadis ini gak aku sampaikan. Sebab bagaimana aku akan menyampaikan sementara mungkin orang kalau mendengarnya nanti akan ngeremehin keadaan ibaratnya takilu. Sebab di dalam hadis itu diterangkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ujarannya itu adalah la ilaha illallah, masuklah dia ke surga. Wa in zana wa in saraq, walau dia berzina, walaupun dia maling. Kalau bukan karena takut akan ancaman menyembunyikan ilmu, ini tidak akan aku munculkan hadis ini. Takut orang-orang itu pada malas ibadah gara-gara hadis ini. Makanya kita gak bisa malas ibadah dengan adanya hadis ini. Malah justru kita berjuang bagaimana supaya akhir ucapan kita itu la ilaha illallah, pastilah dengan kita melanggengkan la ilaha illallah fi harakatika wa sakanatika, dalam diam dan gerak kita, di rumah, di tempat kerja, dimanapun, supaya selalu diwarnai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sehingga akhir hayat kita selamat. Alhamdulillah. Karena beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling disayang oleh Allah, umat yang diogok oleh Allah, dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi Adam sendiri ngiri ibu bapak. Nabi Adam itu nangis beratus tahun minta ampunan kepada Allah setelah beliau terdepak dari surga. Nangis tiap hari berujar minta ampunan kepada Allah, tapi dicuekin oleh Allah, sehingga dia ngiri. Aku iri dengan umat akhir zaman yang namanya umat Muhammad. Dosa terus-terusan, sekali komitmen taubat sudah aman, dia diampunin segalanya oleh Allah. Aku dosa sekali, minta maaf terus-terusan gak dimaaf-maaf. Itu Nabi Adam alaihissalam. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling disayang oleh Allah. Sehingga antum semuanya ada di titik ini dengan para kesepuhan yang menuntun antum. Alhamdulillah saya mendengar paparan dia walaupun begitu singkat, tetapi begitu luar biasa di sini. Pesantren yang mudanya ditampung, remajanya ditampung, bahkan yang tua-tuanya juga. Sebab tidak sedikit ada orang tua yang belum baca Al-Qur'annya dengan baik.
belum sedikit. Tetapi kalau mau belajar tidak ada terlambatnya, tidak ada terlambat. Sebab orang itu selalu ada di dalam kemuliaan selagi dia ada di jalan tempat belajar. Bahkan kalau bapak belum bisa ngaji Al-Quran, hadir ke titik ini, berarti antum lagi memperbaiki kualitas umur akhirat antum. Karena detik-detiknya antum ngaji dimintakan ampunan oleh seluruh malaikat Allah, dimintakan ampunan oleh madar, hajar, batu memintakan ampunan, cadas memintakan ampunan, burung-burung yang berterbangan memintakan ampunan, ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampunan, bahkan semut-semut yang ada di liangnya mereka semuanya memintakan ampunannya. Untuk orang yang mencari ilmu karena satu alasan, ridhon bima yatlub, ridho Allah dengan apa yang antum upayakan. Antum hormat dengan guru, wajib. Bagaimana kalau gurunya salah? Guru juga manusia, ikuti benarnya, jangan ikuti salahnya. Karena ilmu yang antum miliki, antum belajar kepada guru A, diajarkan kepada antum sampai antum itu bisa ilmu ini, bisa ilmu ini, lo ngajarin beliau, beliaunya ternyata enggak benar di akhir hayatnya umpamanya, jangan ikutin enggak benernya, karena itu ilmu Allah. Kalau dia enggak itu, bukan urusannya, ada ilmu Allah. Antum nih diajarin baca salawat, guru saya tuh itu ada Habib Alwi Al-Maliki itu ya, gambar paling atas yang sebelah paling kiri sebelahnya Imam Nawawi. Itu namanya Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau berkata, kalau antum itu ketemu dengan satu amalan sholawat, maka jangan mikirin nyari gurunya. Saya harus ijazahnya dari mana nih supaya dapat jalur yang pas. Gak usah. Kalau sholawat itu langsung ijazahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau antum ada coretan sholawat, bagus nih, nyaman di hati dibaca, lanjutin, itu ijazahnya langsung dari Allah. Jadi kalau ilmu juga antum belajar ke guru A, B, C, D, guru itu yang banyak. Sebab kayak ini, sekarang kita akan baca Simtud Durar. Simtud Durar itu karangan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau itu gurunya itu ribuan. Jadi nggak bisa terpantau guru itu satu. Guru juga gurunya goblok. Kan yang namanya guru juga gurunya bayi. Ilmu itu tidak diwariskan. Ilmu itu dipelajari. Makanya guru kita juga dulunya belajar, gak ada apa-apanya. Dapat dari gurunya lagi, berkewajiban untuk menyampaikan. Begitu disampaikan kepada antum, ya antum terima, jalankan. Loh ini kok dulu kayak gini? Anggap saja, kan ini air mengalir dari pusatnya. Kok ada apa namanya ini, talangnya itu yang bocor atau peralonnya yang rusak nih. Ya ketika air itu sudah sampai ke antum kan sudah manfaat. Kalau peralonnya itu hancur atau dicolong orang atau kelindes kereta atau dibakar dan sebagainya, tidak menjadikan ilmu yang ada di antum itu ikut rusak. Jalanin saja yang baik itu total dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ibu bapak, ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pondok pesantren ini adalah namanya juga Al-Istiqlal. Istiqlal itu julukan dari agama Islam. Agama Islam itu dinul istiqlal. Agama yang membebaskan kita dari kebodohan. Agama yang membebaskan kita dari kegelapan. Dinun lidhihabil istiqlal. Agama yang membebaskan diri dari segala penjajahan. Jadi istiqlal itu lawan katanya adalah istiqlal. Jadi istiqlal itu lawan katanya adalah Israel gitu sekarang gitu ya. Jadi diingat-ingat. Saya senang dengan apa yang beliau sampaikan. Belajar ngambil ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya wasilah saja. Para guru-guru, kiai-kiai kita wasilah saja. Kalau umpamanya beliau begini selagi kan beliau ngajarkan yang baik-baik kepada kita. Di akhir hayat beliau kesambet, terus gila, masuk rumah sakit jiwa umpamanya.
Kan kita gak ikut gila. Ilmunya mah tetap baik dulu yang diajarkan. Gak sedikit kan orang-orang yang seperti ini. Jadi makanya ibu bapak, cintai ilmu, cintai amal. Amal dan ilmu dikawinin dengan baik, nanti hasilnya adalah amal yang ikhlas. Amin Allahumma. Doakan pada pesantren ini yang digagas kepada kesepuhan, diasuh oleh Kang Sandra dan yang lainnya semuanya yang saya tidak hafal namanya satu persatu, tetapi mereka ini adalah orang yang luar biasa di sisi Allah. Bayangkan yang belajar saja di sini mendapatkan predikat luar biasa, apalagi yang ngajari. Antum yang datang saja, baru datangnya bapak tuh ngaji itu berangkat atau anaknya berangkat, itu jalur berangkatnya karena ke majelis kita ini majelis ilmu, itu udah dihitung jalur surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang lewat jalan untuk menuju ilmu sama dengan jalur surga. Bahkan di dalam ungkapan lain itu jalur surga yang lagi diambil. Bahkan kalau sampai meninggal di dalam jalur itu, mata syahidan, langsung dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan itu melulu hanya dengan ilmu, hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan mulia. Tidak akan beliau ini disebut profesor kalau tidak ada ilmu. Tidak akan beliau itu disebut ajengan, kesepuhan dan sebagainya kalau tidak ada ilmunya. Makanya ilmu adalah cahaya. Bahkan yang mencintai ilmu, apa yang dilakukannya hanya kebaikan dan kebaikan. Barang siapa yang tidak cinta dengan ilmu, maka la khaira fihi, kebaikannya bakal diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan yang selalu saya harapkan doanya, dan saya berdoa untuk kita semua, moga dapatkan barakah dunia, barakah akhirat. Amin ya rabbal. Saya malam hari ini biasa baca ratib atas, Sambung Sintedorar dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah telah dibaca ratibul atas. Ratib itu adalah karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu kakek saya ke beliau itu 10. Ahmad bin Talib bin Muhsin Muhammad bin Ja'far terus sampai ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah antum baca telah miliki, saya ijazahkan kepada antum sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari para guru saya, mendapatkan ijazah dari ayah saya ijazahkan untuk antum semuanya. Moga kita semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabil. Lanjut, saya membaca Sintudorar ini. Saya mendapatkan ijazah dari Al Habib Anis. Habib Anis itu kebetulan cucu dari pengarangnya. Jadi yang ngarang kitab Sintudorar itu Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Punya putra, kebetulan putranya itu makamnya di Solo, namanya Habib Alwi. Habib Alwi punya anak namanya Habib Anis. Nah itu guru saya. Saya mendapatkan ijazah dari beliau. Jadi antum juga dapatkan dari saya. Ini amalan mudah-mudahan jadi keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Karena di dalam maulid itu perlu diingat, kita membaca maulid, di dalam maulid ini adalah sirah nabawiyah, sejarahnya Nabi. Sejarahnya orang soleh saja kalau dibacakan, diceritakan, itu tatanazzalur rahmat, dijamin rahmat itu diturunkan oleh Allah. Apalagi sejarahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sini ada pujian-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian kepada Nabi adalah bukan sesuatu yang aneh, karena memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah min akhlaqillah. Di Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah aja muji. Tidak kurang muji tekeni. Orang saya waktu senang sama si Inem, sama si Nenden saja saya muji-muji dia berlebihan, nggak ada yang nyalahin. Aduh, asa poek. Sebelum dapat telepon dari dia mah, tapi begitu dia udah telepon katanya bapaknya udah nyetujuin, ibunya nyetujuin. Aduh, dunia teh asa caang deui. Itu kan tidak jadi murtad orang ngomong kayak gitu ya. Enggak kan? Masa muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta syamsun anta badrun
anta nurun fawqa nur. Kok dianggapnya murtad? Muji Nabi itu ada batasnya, Pak. Memang Nabi SAW yang maha bijaksana itu sebagai manusia paling bijak memberikan batasan kepada kita. Memuji Nabi itu dibatasi. Tapi batasannya itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pecintanya. Itu biasanya hadis itu suka dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menghalangi kita yang memujinya. Dengan hadis itu dipotong, Pak, digunting. Ada hadis di dalam Bukhari itu ada la tudzuruni, jangan engkau memuji aku. Al-itra adalah al-mubalaghatu fil madah. Al-itra adalah memuji yang sangat tingkatnya itu tinggi. Jadi jangan kamu memuji aku berlebihan. Itu hadis dipotong itu. Sehingga kalau santri-santri yang belajarnya masih kagok, tak ya hadisnya. Bodohnya, kenapa saya begitu? Padahal ini hadis panjang. Ada kelanjutannya. La tudzuruni ka'atsratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji aku berlebihan sebagaimana pujian yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Bagaimana pujian mereka orang Nasrani terhadap Nabi Isa berlebihan sampai menuhankan Nabi Isa. Sampai hari ini yang memuji Nabi Muhammad tidak ada seorang pun yang menuhankan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dianggap cahaya, Nabi Muhammad dianggap matahari, Nabi Muhammad purnama. Orang saya sama si Nenden aja, aduh Nenden, kau adalah purnamaku. Kalau kau tersenyum hari ini menjadikan aku enak langkahnya, kerja juga aku semangat. Tapi kalau kamu masih cemberut, padahal kita masih ayah dia non. Apa yang putih itu di mata itu yang namanya kalau tidur. Masih ayah cina harga diomongan gitu, kita mesti dada. Kita salah, kita si dada. Tidak aku ngomong gitu jadi murtad, jadi keluar dari agama. Tidak ada. Makanya kata Nabi SAW, jangan engkau memuji aku berlebihan. Tapi ada batasannya, ada koridornya, ada garisnya, ada pagarnya. Sebagaimana pujiannya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka sampai menuhankan Isa. Na'udzubillahi min. Jadi kita memuji Nabi Muhammad itu standar saja. Dan memang Nabi Muhammad itu, kalau antum baca di dalam Al-Barzanji, diperintahkan kepada ibunya, fasammihi Muhammadan. Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu. Ketika nanti dilahirkan putra ini, kasih nama Muhammad, karena kehidupannya, langkahnya, ucarannya, tindakannya, komennya, apapun hanya akan menuai pujian dan pujian. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon maaf saya kepada jemaah. Saya itu biasanya on time datangnya itu. Mau datang ke sini jam 8.30 udah sampai. Saya itu nggak sengaja. Kemarin hari Ahad ada pengajian di KPP di sana. Terus ada teman ngobrol, Habib ini ada pertemuan jam sabit 3 bulanan. Mau dikasih tanggal berapa terserah Habib. Oh iya. Nah, terus jadwal saya Selasa malam Rebo di Sindang Reret, Rebo malam Kamis di Sukaleber, Kamis malam Jumat di Cibiru, di Ciamplas sama di sebelahnya. Jumat paginya saya ke Tegal. Berarti gak ada waktu. Udah besok malam. Lupa saya. Udah ada undangan dari Pondok Pesantren Al-Istiqlal. Dilupakan oleh Allah karena memang yang ngasih lupa itu Allah. Jadi jangan dikira lupa itu keinginan sendiri, itu bukan. Lupa itu adalah program Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hamba. Sehingga kalau antum lupa sholat saja tidak ada masalah. Lupa sholat tidak ada masalah. Kalau antum lupa punya istri aja nggak ada masalah. Kan ada orang yang lupa punya istri. Udah dia berangkatnya bareng naik motor ke pasar, giliran pulang sendirian. Giliran gimana ya?
Iya, tetangga. Oh, tadi gonceng, gue balik lagi ke sana. Sah itu. Sah. Lupa itu sah. Jadi nggak ada masalah. Saya dikasih lupa oleh Allah. Karena kebetulan yang ngurusin jadwal di Bandung Barat itu Haji Dedi. Betul. Ci, kuma, besok malam kuma. Ya, di jadwalnya kosong. Betul. Ternyata jadwalnya di dia kosong, tapi dikurang. Maya. Ada giliran tadi siang. Asar sih. Duh, kok saya malam ini harus di Cipongkor? Perjalanan dari sini ke sana 2 jam. Di Cipongkor, di daerah Cipongkor. Ya Allah. Di sini nggak mungkin dibatalkan, di sana nggak mungkin dibatalkan, karena nggak enak saya membatalkan itu. Orang sholat aja batal nggak enak, apalagi nggak ada itu, kan? Kayaknya saya ngobrol, Haji Dedi, acara bermaghrib saya asar biar berangkat ke sana. Ayo mangga Habib, dicepetin. Tapi saya jam 8 kurang 5 menit saya harus jalan dari sana ke sini. Biasanya selesainya di sana jam 11 malam. Tapi tadi langsung saya wakilkan ke yang lain-lainnya hadir ke titik ini. Mohon maaf atas keterlambatannya, dan lupa itu anugerah dari Allah yang mesti kita syukuri. Karena lupa itu ada hikmahnya. Bayangkan kalau antum tidak dikasih lupa oleh Allah. Itu yang namanya kaum perempuan. Dikasih lupanya itu ada sedikit. Kalau untuk hal-hal menyangkut tindakannya para suami. Makanya kadang-kadang perempuan itu adalah ahli sejarah. Jangan pernah antum menyakiti dia, karena antumnya sudah lupa, dia mah ingat wae. Si bapak makan udah lupa, si nenden juga di mana sudah enggak ingat, malah dia udah meninggal. Dia mah masih mungkin seakan-akan denden masih jadi kayak gadis yang imut. Seperti itu kelakuannya orang perempuan. Makanya jangan sembarangan, ya, hati-hati. Lupa itu anugerah dari Allah. Kalau bukan karena anugerah dari Allah, maka ada orang yang tersiksa dengan ingatan. Bayangin, antum tadi siang pas gali kotak cebur ke dalam, ternyata di dalam itu comberan yang isinya kotoran. Antum itu udah apa baunya udah. Begitu antum pulang ke rumah itu kebayang-bayang 100% aja, tidak pernah dikasih lupa oleh Allah, baunya masih karasa wae di pikiran antum, nggak akan bisa tidur nyenyak, nggak akan bisa makan, tersiksa. Tapi karena dikasih lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaman lagi, seakan tidak ada masalah. Wah, ya mah ponyo deui, enak deui, awok deui, wareg deui. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur atas segala keadaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan yang menciptakan Allah lah zat yang maha merekayasa. Segala sesuatunya direkayasa oleh Allah. Kita berharap semoga kita semuanya diprogram oleh Allah, direkayasa sedemikian rupa oleh Allah, untuk kita dapatkan kebaikan dari Allah, baik dunia maupun akhirat. Sehingga kalau ada pertanyaan, kemana nanti aku di alam akhirat nanti, dengan siapa nanti aku di alam mahsyar nanti, maka jawabannya yang paling pas adalah dengan siapa sekarang kita hari ini, lagi ngapain kita sekarang di sini. Alhamdulillah, kita bareng dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para pembimbing, para penonton. Insya Allah kita bareng-bareng dengan mereka di hari akhir nanti. Kemana kita? Sebagaimana kita harapkan hari ini, kita dapatkan rahmat dari Allah. Kita kepingin senantiasa ada di dalam keridhaan Allah. Maka di akhirat nanti pun cerminan itu ada di hari ini. Insya Allah kita nanti ada di dalam naungan Allah, di dalam curahan rahmat Allah, di jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, pembacaan maulid standar biasa, nanti kita baca bentar, langsung ada mahlul qiyam, terus kita duduk lagi ngedoa, dilanjutkan dengan baca manakib. Manakib ini sebagian itu masih belum hafal umpamanya. Jadi yang namanya pembacaan manakib itu anturukin adidah, dari jalur-jalur yang sangat luas, sangat banyak. Jadi ijazah dari kiai ini seperti ini caranya, dari abah ini seperti ini, dari guru yang ini seperti ini. Nah, saya baca manakib itu sebagaimana yang saya terima dari banyak guru saya. Salah satunya itu nanti yang saya
sampaikan kepada ibu bapak, saya membaca mangkobahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus ibu bapak mengiringinya dengan dzikir dan bacaan itu. Insya Allah Habib telah baca, nanti ketika kita membaca maulid lagi digantikan sana beredar, saya membaca manakibnya supaya antum duduknya itu udah bokongnya panas, tidak tambah panas lagi kelamaan. Alhamdulillah. Karena kitab manakib ini dibaca segini itu paling oleh saya ini 15 menit beres. Kalau dibaca ke bapak-bapak parah macana pasti lama. Sebab saya baca Al-Quran aja itu mungkin dengan bapak-bapak beda. Kalau bapak-bapak yang jarang baca Al-Quran, ada yang seumur hidup nggak pernah hatam Quran, ada yang setahun sekali hatam Al-Quran, ada yang sebulan sekali hatam Al-Quran. Saya baca Al-Quran itu insya Allah dengan tartib, bukan pamer karena seringnya. Jadi baca Al-Quran itu kurang lebih 1 juz itu 10 menit. Jadi yang 30 juz adalah 300 menit atau 5 jam. 5 jam, 4 jam setengah dan 5 jam itu beres. Dari Fatihah sampai An-Nas selesai. Makanya guru saya punya guru di Bandung itu luar biasa. Kalau bulan Ramadan beliau itu menghatamkan Al-Qur'annya itu 60 kali. Sehari itu hatam 2 kali. Saya mau nyobain hatam 2 kali, istri itu ngomel. Memang bisa hatam 2 kali, saya bisa hatam 2 kali. Sahur saya sudah mulai baca Al-Qur'an. Begitu sahur selesai menjelang subuh baca Al-Quran, pada sholat subuh baca Al-Quran, begitu rada siang dikit hatam, dilanjut lagi. Kata istri, kapan istirahatnya? Ya Allah, ternyata seperti itu. Ibadah itu seperti itu. Makanya kalau antum baca Al-Qurannya itu lama, ya nggak apa-apa, sesuai porsi. Yang bacanya lama diberikan pahala oleh Allah. Bisa juga pahalanya lebih gede daripada yang bacanya cepat. Karena apa? Yang bacanya salah-salah dan lama itu dalam proses belajar itu lebih hebat daripada kiai yang sudah fasih bacaan. Bayangkan kalau kiai baca Al-Qurannya salah sedikit, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Al-Qurannya. Tapi kalau aki-aki yang mau belajar Al-Quran bacanya salah, mandeknya tidak sesuai di porsinya. Aturan panjang jadi pendek, aturan sod jadi sin, aturan sin jadi shin dan sebagainya dihampura oleh Allah. Bahkan itu lagi dihitung orang yang berjihad di jalan Allah. Amin. Makanya tolong ngaji semangat bapak-bapak. Saya tinggal di komplek Taman Mutiara, Pak. Di sini. Alhamdulillah tetangga saya itu ada yang umurnya 65, 72, ada yang 71, belum bisa baca Al-Quran. Tapi semangat belajarnya mereka itu giat luar biasa. Belajar idharnya, ikhfa'nya, idhomnya. Was, pokoknya semangatnya luar biasa. Saya melihat kepada beliau-beliau itu, saya, ya Allah, kenapa saya kalah semangatnya sama dia? Dia aja yang sudah tua seperti itu dengan semangat seperti itu, apalagi saya. Itulah akhlak di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar mengkambing hitamkan diri sendiri, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Artinya dia bisa begitu, kenapa saya tidak bisa begitu? Saya harus begitu, urusan kebaikan. Kalau urusan kejelekan, kenapa dia bisa begitu? Ngapain saya harus bisa begitu? Emangnya gue sama dengan dia? Nah, harus begitu. Karena dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Wah. Kalau urusan kebaikan seperti itu, kita harus seperti itu. Saya ingat ada keterangan itu Imam Ahmad belajar bertamu, kiainya itu yang ditamuin nyuruh santrinya untuk ngeladenin beliau. Tapi begitu untuk nemenin tidur, kiainya sholat dulu, mau tidur, si santrinya pirah kowe nang sekolah gitu ke sholat heula urang teu sholat heula, anjeunna teh sholat di belakang jauh. Begitu kiainya selesai, udah mau istirahat, ngelingok, ngareret, lihat anak muda sholat. Pirah kowe eta nu masih mual ke sholat, urang teh dia berdiri lagi. Begitu besoknya ketemu sahibul hajat, bagaimana kiai istirahatnya tadi malam? Alhamdulillah bisa istirahat, bisa. Nutupi, nanya ke santrinya, kumaha kemarin teh bisa istirahat itu kiainya? Enggak, semalam teh ngawirit, sholat, enggak ada istirahat. Lalu
Setelah dapat informasi dari santrinya, beliau konfirmasi kepada kiainya yang musafir dari jauh. Antum katanya nggak bisa istirahat dari malam. Saya bagaimana mau istirahat? Ngelirik ke belakang, santri antum lagi wiridan. Saya wiridan, ngelirik ke belakang, santri antum lagi sholat. Saya juga sholat. Lalu si santrinya dimarahin oleh kiai. Kamu katanya, tapi di belakang kiainya gitu. Tadi malam katanya beliau itu nggak istirahat gara-gara kamu. Kamu cuma sholat ada kita izin miringan aja nanti aku kalau capek tidak nanti nggak sholat kami sholat. Jadi saya sholat ikutin beliau. Nah habis sholat kan kiai mah nggak langsung tidur tuh, nggak wirid, nggak begitu. Izin tapi kan santri abah. Nggak kuat nanti teh. No, itu teh. Ekses, no? Apa? HS kemungkinan tuh. Oh gitu. Nah, jadi itulah Islam mendidik. Jadi kita untuk maju mencintai Allah, semangat dapatkan yang terbaik dari Allah, itu harus melihat orang yang kualitas ibadahnya di atas kita. Dia bisa begitu, kenapa saya tidak bisa begitu? Dia bisa begitu, saya harus bisa begitu. Kalau urusan kejelekan, dia bisa begitu, ngapain saya harus begitu? Sebodoh. Jangan saingan ke kanan ke kiri. Nah, urusan kebaikan saingan, urusan kejelekan saingan. Jangan, kebaikan bersaing sebagaimana diperintahkan. Mau hebat untuk urusan duniawi, antum melihat yang di bawah supaya antum bisa bersyukur. Urusan ukhrawi, antum lihat yang lebih giat di dalam ibadah supaya bisa memacu ibadah antum. Kalau dunia antum lihatnya yang lebih di atas lagi, antum nanti gak bisa bersyukur kepada Allah, nanti harus bisa nyalahkan keadaan. Na'udzubillah min. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.